Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filta Evelina Klorinda. Di sini saya akan membuat presentasi video mengenai materi adaptasi psikologi dalam kebidanan. Nah, yang pertama ini ada adaptasi psikologi selama kehamilan. Yang pertama itu ada dari trimester 1. Itu biasanya ada emosi labil, lalu cemas akan perubahan tubuh, lalu butuh dukungan keluarga. Lalu yang trimester 2 itu kesehatan, lebih stabil, mulai menerima kehamilan dan libido meningkat. Lalu yang trimester 3 yaitu penantian. Dia tidak sabar bayinya lahir tapi juga takut persalinan, lalu aktif dalam mempersiapkan kelahiran si bayi. Lalu yang selanjutnya ada adaptasi psikologis pada masa postpartum. Nah, ini ada 3 adaptasi psikologis pada masa postpartum. Yang pertama itu ada fase taking in. Nah, itu dari hari pertama sampai kedua postpartum. Itu ibu masih pasif, fokus ke diri sendiri dan butuh bantuan orang lain untuk merawat si bayi. Lalu ada fase taking hold, yaitu di hari ketiga sampai hari ke-10 postpartum. Itu ibu mulai peduli pada bayinya, mulai aktif dan belajar merawat bayinya sendiri. Lalu yang selanjutnya ada fase letting go. Itu ibu sudah benar-benar menerima peran sebagai ibu dan mulai mandiri dalam mengurus bayinya dan pekerjaan rumah yang lainnya. Lalu ada permasalahan psikologis ibu nifas. Nah, ini ada 3. Yang pertama itu ada baby blues, itu 80% ibu mengalami, seperti ibu mudah menangis, lalu tiba-tiba sedih, dan ibu itu perlu support emosional. Lalu yang selanjutnya ada depresi postpartum. Itu gejalanya berat, seperti tidak mau menyusui dan ingin menyakiti diri sendiri atau bayinya. Lalu ada adaptasi ayah. Nah, itu perubahan peran, tanggung jawab. Lalu yang paling penting itu ikut terlibat dalam merawat bayi. Lalu yang selanjutnya itu ada kesehatan perinatal dan upaya pencegahan. Ada kesehatan perinatal, itu periodenya 28 minggu kehamilan sampai 7 hari setelah melahirkan. Itu biasanya ibu fokus pada kesehatan fisik, mental, lalu dan dari prakonsepsi hingga postpartum. Lalu gangguan perinatal seperti preeklamsi, diabetes gestasional, dan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan postpartum. Lalu ada upaya preventifnya, itu nutrisi, kontrol kehamilan rutin, dukungan keluarga, edukasi. Yang selanjutnya yaitu kekerasan dan dampaknya pada kesehatan mental. Kekerasan terhadap kesehatan mental itu berdampak. Yang pertama ada jenis kekerasannya, itu ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikologis, dan ekonomi. Untuk dampaknya bisa terkena PTSD, depresi, dan gangguan psikosomatik. Lalu ada korban rentan, itu biasanya terjadi pada perempuan, anak, difabel perempuan, atau lapisan diskriminasi. Untuk tindakan yang bisa kita lakukan itu yang pertama, lapor ke pihak yang berwenang seperti ke polisi, lalu edukasi masyarakat, dan pendampingan evaluasi keluarga. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.